Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarram wal muhtaram yang ulun muliakan, para alim ulama, para ustadz yang hadir, al-mukarram wal muhtaram yang ulun muliakan, ketua PHBI serta jajarannya, Bapak Kepala Desa Arpayung, ya, mau jujur Pancang bersama dengan jajarannya juga, Bapak Kepala Desa, pokoknya yang ada kepala. Kemudian yang ulun muliakan BKI Masigit, orang-orang tua saya, Bapak Haji, tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pemaaflah, bersandar tergantung batis. Ada bersandar sakit pinggang, marah seadanya. Bapak-bapak, orang-orang tua ulun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah berkat mengadakan Maulid Nabi kekasih Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni keberadaan kita yang hadir, amin. Allah ampuni dosa-dosa kita zahir batin, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat, mudahan selamat kita dunia wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang tua ulun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Oh, iya, Pak. Luar biasa, orang matang ganjang kan? panjang. Oh, matang panjang. Maaf salah, pematang panjang. Baru ini Pak, yang amat luar biasa ulun rasa. Sebelum naik sudah dijulungi amplop. Ada suah belum itu. Ini tahajud orang buka kitab, ini tahajud. Tiba-tiba bersalam panitia, luar biasa. Hah? Disalaminya apa sih orang? Ustaz tanya, ya, ayo, amun hidup ya kok. Kalau mati musiam. Allah lihat dari Ustaz Zainuddin Martapura Imbah Sidin Tarasul hanya disalami, ulun belum lagi begawi sudah disalami, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Keuntungannya baik amun kada baik ceramah ulun kada dikurangi. Nah, keuntungannya cuma sadinya amun baik kada bertambah. Bapak-bapak, orang tua ulun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma kada bapak ulun kada penting, amplop Pak kada penting. Sopatin ulun ni bumbun aja bapak julung boleh ulun bumbun aja kekanakan itu bumbun.
Ada masalah? Mak galak tawa himong marah. Bapak-bapak yang ulun muliakan, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Inilah yang kembali pada pertemuan kali ini yang kedua di Maulid Banjar yang ulun kupas. Sama-sama kita mengaji kada ceramah, karena amun ceramah perasaan ulun rasa hebat paten benar. Maka ada kisah sebelum ceramah, berkisah kisah pemuda miskin orang Berabai yang dia tuh sifatnya sok paten, bernasib memalukan, sok harap bernasib memalukan. Hendak dengar kisahnya lah. Nah, orang Berabai, pemuda orang Berabai, sok paten judulnya nih, sok paten, sok hebat, tapi akhirnya memalukan. Di Kalimantan tuh kan Pak, ada ngaran kampung Berabai, ada Kandangan, ada Kalua. Nah, Kalua itu terkenal lawan buaya. Bini ulun abahnya Kalua. Kalua. Bini ulun mengambil bini orang Kalimantan, abahnya Kalua. Kemarin tuh abang ipar pacah kapal di tengah laut Jawa. Kakawanannya tuh seberataan berkunjung di serpihan bekas kapal. Abang ulun duduk di atas laut. Duduk sidin, tapi di bawah sidin lihati buaya. 3 hari 3 malam dicari dapat Pak. Yang lain lama sidin santai ya duduk di atas banyu laut. Abang ipar ulun masih hidup. Ulun takuni bini ulun, kayak apa yang buaya abah dunya. Ulun nyambat bini ayah. Karena amun menyambat ngaran baik kena ketahuan anak. Ini baik itu. Ya, kita ada tahu ngaran anak, ngaran rumahnya. Mana kita sambat? Siapa ngarannya? Diam anak pun juga enak. Diam ya. Menurut anak pun baik. Jadi yang nyambat ulun apa abahnya? Abahnya ya. Abahnya si utuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibunya ada itu seko. Jadi baik, mak cucu pulang datang. Makasih benar Pak. Jadi hujan bini ulun buaya itu semua ulun minta lihat takanan abah. Rupanya di sini mak aja bini ulun macam batang nyiur tuh, agak berlumut awaknya. Tuh, cuma pai lah ininya pai model di apa ngarannya, model di Ingon, di Puja lain sama orang Kalimantan. Amun kita di sini sirik model di Puja, amun di sana model buaya tuh berkhidmat. Berkhidmat tuh ya kita sudah ada perjanjian dengan pada Tuhan dahulu nang alim, nang wali Allah, bahwasanya si jin ini tadi kan baru jin tuh Pak itu tuh mengaji lawan wali itu, lalu dia berjanji dan dia akan berkhidmat sampai 7 keturunan ulun jaga akan guruai. Jadi Bapak yang ulun muliakan, banyak golongan jin itu yang ditaklukkan oleh wali Allah menjadi murid, macam Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika Sidin mengaji 30 tahun di kota Makkah, murid Sidin bukan hanya jenis manusia, murid Sidin juga raja jin dari kota Makkah, takluk tunduk mengaji lawan wali Allah, lawan orang alim. Siapa ngarannya? Datuk Bedok.
mengaji, berkhidmatnya luar biasa, alim juga Datuk Bedokter. Kisahnya deh, boleh Datuk kelampayan ke Kalimantan Martapura, Datuk Bedok 4. Sampai di Kalimantan, Datuk kelampayan kawinakan dengan bebinian manusia. Salah ya, salah. Sah dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, sah nikah, tapi makruh. Tapi amun jinnya alim, wah ini Pak, jin banyak umur ratusan tahun jin mengaji awan wali Allah lebih alim daripada manusia ada, dan ada pulang jin seburuk-buruk lebih buruk lagi daripada manusia. Sebaik-baik manusia ya, seburuk-buruk manusia masih apa? Sebaik-baik jin. Oh, sebaik-baik jin seburuk-buruk manusia. Benar tuh deh. Tapi jangan lupa juga ada jin tuh alim. Bahkan di dalam perawi hadis ada yang umurnya ratusan tahun pernah jumpa dengan Rasulullah, mengambil riwayat hadis sahabat dari jin. Ada. Tapi sekarang jin memang ada wajib. Sekarang ini macam bahari bakal luar. Karena manusianya lebih banget dari jinnya. Amun dahulu kan kuntilanak gentayangan. Wah ini ngalih takutan orang tuh. Takutan lebih menakutkan manusia aja ketimbang Tuhan kami. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Jadi ada ngarannya kalwa, ada ngarannya berabai. Ini kisahnya orang berabai, sok paten judulnya. Orang yang sok paten, takabur, rasa hebat, bernasib hina, memalukan. Kisahnya begini, ada di daerah Berabai, orangnya ini pemuda ini pengangguran, ada pegawai apa-apa, lalu susah. Gawiannya beunjun ya, pengen cari ikan. Beunjun cari ikan. Dibuli-bulikinya mana apa? Beunjun cari ikan, yang lebih sering menjala. Bahasa Banjar Martapura sana menjala, melunta. Melunta. Lalu sudah ketika melunta berpikir si pemuda di amun kayaknya aja aku hidup, harus merantau aku nih. Ada mungkin aku susah aja. Lalu singkat kata kepada hawan mama abah, mak bah, ulun hendak merubah hidup. Ibah bang, anak mana? Ulun hendak merantau. Ke mana? Ke Jakarta, mak. Ayah rumahnya so hebat hendak ke Jakarta. Kota koni dahulu hikam bisa garang bahasa Jakarta. Kecil benar rumahnya aja. Orang Jakarta itu kan orang Betawi. Cakap orang Betawi itu kan ujungnya mak. Lihat ya di TV itu. Siapa? Kemana? Kecil mak. Jangan nakai jawaban ada tulak di pangulun tulak. Akhirnya pemuda orang Berabai sampai ke Jakarta, bertamuan orang Jakarta Betawi. Ujar orang Jakarta Betawi, berpanggil, bapak dari mana? Oh gampang deh kalau hatinya. Sepaten dari Berabai. Dari mana tadi? Berabai dikatanya dari Berabai. Mau kemana Pak? Mau kemana? Ke Jakarta. Cocok. Ngapain Pak? Cari kerja. Pas. Dulu rupanya bapak kerjaannya apa? Melunte. Belunta. Galak diganti juga ada. Malunte. Apa kurang Jakarta? Meluntanya. Jadi
ulun kada wali sopatir kada wali ceramah. Ulun kita baca mengaji aja Pak. Meluta. Minum kecil Pak. Dari mana? Berabe. Kemana? Jakarta. Apa dulu pekerjaannya? Menunti. Menjala maksudnya. Menjala. Meluntang. Meluntang. Itu yang berkisah Pak Ai Guru Mudin. Guru Mudin Samarinda. Abah sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Luar biasa. Amun guru di Kalimantan tuh Pak Ai kayak itu Bang. Melucui orang tapi bukan mencari perhatian orang, kada. Orang ada niatnya tuh pakai tasawuf orang di sana, bukan mencari perhatian orang. Apa pandangan tasawufnya? Niatnya adalah untuk membahagiakan umat Nabi Muhammad. Makanya jarang ustaz-ustaz di Kalimantan tuh bawa orang serius sangar dedak. Lucu, ketawaan orang menyenangkan hati Nabi. Itu barang siapa menyenangkan hati umat Nabi di dunia, Allah senangkan kena di akhirat. Bahkan ternyata dalam hadis Nabi pun ada dalilnya, termasuk ibadah besar, ibadah ganal, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan rasa gembira ke hati orang. Senang orang, ini ibadah yang besar. Senang ini ibadah banget. Cubit-cubitan, ketawaan, ibadah. Mudahan yang belum berbini, amin. Jadi ulun buka hari ini Pak Ai tentang akhlak. Tentang akhlak lagi juga. Nah, aku tadi banyak. Awalnya orang hebat. Akhlak ini Pak Ai tasawuf. Jarang kita buka kisah Maulid itu dengan akhlak. Padahal dilahirkan Nabi itu adalah akhlak. Allah lahirkan Nabi Muhammad itu akhlak. Jadi Maulid ini adalah peringatan akhlak Pak. Bukan hanya lahir, Nabi Adam ingin lahir, Nabi Yusuf ingin lahir. Hakikat sebenar-benarnya Maulid itu kita tuh memperingati orang yang paling berakhlak dan disuruh mencontoh akhlaknya. Makanya Nabi itu kada beanggar ilmu. Nabi itu kada menunjukkan ilmu. Jujur kada? Padahal ilmu awalin wal akhirin di dada Nabi. Ilmu orang terdahulu dan yang akan datang sudah lengkap tunah di batin Nabi, pa'alimnya Nabi Muhammad tuh. Tapi bukan itu yang ditonjolkan Nabi. Nah ini yang kurang kita kadang-kadang perhatian. Kemudian Nabi Muhammad tuh kadang menonjolkan ibadah sidin. Coba kita lihat ibadah Nabi itu luar biasa Pak. Sampai bangkakat batis Nabi. Coba lihat dalam Quran. Apakah Allah ada memuji ilmu Nabi? Adakah Allah memuji ibadah Nabi? Yang ada dalam Quran, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad atas perangai yang terpuji. Jadi yang dipuji Allah itu akhlak. Banyak aja orang alim Pak, tapi kada berakhlak. Ilmu tinggi tapi ketujuh merendahkan orang. Ilmu tinggi bawaan sombong, perasaan paharatnya. Di kampung yang lain bungol. Di dalam hatinya sambil berceramin memasang pajak mah. Ya setan datang di dalam, ujar setan di kampung di Pak Alimnya.
Di dalam nih Pak. Wah. Lalu ya kan? Kemudian ibadah juga bisa membuat sombong. Malam kawak bangun tahajud, ujar sambil memasang takbir, setan datang. Ikam nih pang di kampung nang bangun, nang lain paling bangun bakal mie batu goreng. Bangun bakal mie goreng, bangun bakal mie goreng, bangun bakal mie atau mie. Oh bapak yang dulu ya kan? Apa? Akhlak baik akhlak. Penting bapak kuring aja. Ulang bahagia. Akhlak. Apakah akhlak yang paling tinggi? Semalam ada dah dibuka akhlak yang paling tinggi kepada Allah Ta'ala. Nomor satunya semalam dibuka di maulid di daerah Ngeteng Sejonam. Hati, karena akhlak itu baik hati. Hati memandang ridho dengan ketentuan Allah, ya kan? Ini akhlak kepada Allah, ridho sana aja apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Di dalamnya nah, ulun terima ya Allah. Kada diterima pun kada berubah, betul ada. Karena kita kada kawa baik dalam pandangan hakikat. Syariat tetap jalan, usaha ikhtiar. Dalam pandangan hakikat kita tuh kada kawa mengilah. Amun jar Tuhan halus sikam gani tetap baik halus. Biar terima atau kada ulun tetap kada berubah. Ya kan? Tapi tanang ya Tuhan ini ikam gana. Alhamdulillah ya Allah. Ganal bini aku baik. Sangkingnya sayang bini ulun. Sayang karena ulun kada ada kekerasan lawan bini. Ada suah nampar bini ulun kada suah. Udah sampai. Makanya Pak amun ada orang halus berdatang lawan bapak, tarima Pak tarima. Pacangan menantu penyayangan lawan anak kita. Karena kada kawa menampar. Apalagi meninjak. Luar biasa sebenarnya Islam umat Nabi ini sebenarnya yang diutamakan benar akhlak di batin baik, bukan menonjolkan ilmu ibadah di dalam ini baik. Makanya yang disebut baik itu dalam ini namanya soleh. Baik dalam itu ngarannya soleh, baik luar itu ngarannya khair. Supaya kau membedakan, lihat itulah tukang jenazah menyembahyangkan. Kenapa pertanyaan Bilal kepada jemaah salat jenazah mohon kesaksiannya, adakah mayit ini min ahlil khair? Khair ya kan? Di belakang cair ya. Air. Cair 100.000 10 ya. Wani menakuni hanya khair Pak. Kada ada Bilal tuh wani menakuni, adakah jenazah ini saleh? Ada dan wani. Karena soleh itu sudah urusan Tuhan Pak. Dan kita sendiri tahu dalam kita ini kayak apa. Lebih susah lagi membagusakan di dalam ketimbang membagusakan di luar. Membagusakan di luar ini gampang. Pakai bapak jubah, pakai serban, kemana-mana berjalan bawa tasbih awan tongkat. Sangka orang Bali loh. Tambah pulang ada tukang promosi wali ini. Berkhidmat dicium tangan orang fotokopi bolak-balik. Rame itu baik di Kalimantan, banyak aja penipu nama itu cari gawian. Jika mandap lah doa kabul. Belum begini loh kok. Ini ada wali. Yuk datang ke rumah. Mau dijadikan yang bisnis supaya ada ketahuan. Mengaku Habib, tahu Habib lah. Habib tuh Pak di sini kurang kenal kita. Habib tuh yang memuliakan Habib di Kalimantan tuh yang membuka pertama adalah Abah Sekumpul.
Sehingga di Kalimantan itu semuanya memuliakan Habib. Habib itu adalah orang yang keturunan daripada Hasan Hussein sampai hari kiamat ada. Hasan Hussein. Selama ada Habib tidak akan terjadi kiamat. Zuriat Rasulullah, Habib Rizik. Amun di sini banyak juga Habib di mana nih? Batang Panjang ini banyak Habib, cuma Habib yang berkepanjangan. Habib hantu bebinian. Habib hantu bebinian banyak sih hantunya. Bukan Habib Zuriat lah. Habib hantu bebinian banyak. Ya Allah, Allahumma yarham atas kumpul. Jadi bapak-bapak oleh dimuliakan Allah, sampai akhlak tuh yang orang kaji sederhana aja Pak. Kalau usah tinggi-tinggi, kenapa? Hah? Oh ya orang agak lasak. Makasih. Orang muring aja lasak Pak. Muring enak sekali bangun di atas paruh. Lasak lu. Boleh menghargai yang di belakang kumpul itu dilihat ya Pak. Nah, coba lihat. Ini akhlak yang sederhana aja kita kaji Pak, cuma jarang tak buka. Peringatan Maulid Nabi ini akhlak kantut. Selepe ya Kak. Ini bujuran Pak. Tasawuf bekantut tuh amun tacium ada dalam kitab diatur akhlaknya kita Pak. Jarang dibuka masalah adab, maka sudah jelas benar al-adabu fauqal ilm. Adab itu lebih tinggi ketimbang alim. Alim kada beradab dimurka Tuhan. Biar bungol tapi beradab. Bungol beradab maka disayang Tuhan. Mana dalilnya Ustaz? Kan ini musim dalil. Sisi kita takon dalil maulid apa aja dalilnya aja. Ya ulun maulid itu bukan perlu dalil sahih Pak. Yang perlu hati sahih. Wah itu jauh ulama. Ada perlu dalil sahih, hati soleh. Itu namanya sahih yang perlu. Apa tadi kisah? Akantun. Sampai di dalam kitab tasawuf sederhana kita kantun. Cuma banyak banget kita kada berakhlak, kada beradab. Saben hari kita memaulidi maulid Nabi, tapi kada beradab masalah kantun. Ini bukan masalah kita yang berkantun. Dalam kitab sunat beranai, amun hidung tacium kantun. Jarang kalau kita buka. Sunat beranai, amunnya kita tacium kantut, jangan kita bertakon. Ayo. Inilah Pak yang membedakan antara orang yang mengaji dengan kada. Coba lihat orang yang ada mengaji bertakon tuh. Siapa dia yang kantut ya? Kok ada mengaji Pak? Ada mengaji akhlak. Masalah kantut aja Pak. Nggak usah tinggi benar kita. Tacium. Ayo, siapa ini berkantut? Kok ada mengaji orang yang bertakon Pak? Kenapa? Dalamnya ulama tasawuf itu, apabila engkau itu mencari orang berkantut sama dengan engkau tuh bertakonin siapa nama berkantut, berarti mencari aib orang. Amun ketahuan nang ini bang supan kadinya. Ini kada berakhlak kita Pak. Dalam kada tuh. Amun kita bertakon siapa nih nang berkantut sama dengan kita hendak mencari aib orang. Sedangkan kada boleh kita itu umat Nabi yang memperingati maulid Nabi itu yang berakhlak tuh kada boleh mencari aib orang. Nah, kada boleh Pak. Jadi amun berkantut ranai alim. Amun bertakon ini kada boleh. Ada mengaji di berarti orang. Nang luar biasa jahatnya, ini ada bakantut ya bertakon. Siapa yang bakantut? Makin jahat benar-benar. Ini munafik benar. Buang banyak. Astagfirullahaladzim.
Jangan sepele Pak masalah kantut ini. Banyak kita pandang sepele, kita pandang hina, ternyata dari kantut ini Pak ada membuat orang menjadi wali sebab kantut. Wah, jarang boleh kan? Jadi jangan disangka Pak menjadi kekasih Allah, orang soleh, bacaan bagus, haji 100 kali, naiki haji 1000 kali, ada jamin. Ayo, Ustaz ada jamin. Nah, siapa mau nelpon? Biar puas kita pakai akhlaknya. Ada jamin. Ada orang baik terkenal di dalam kitab tasawuf gara-gara kantut menjadi sebab menjadi wali Allah. Siapa itu namanya? Hatim Al-Asam. Bukan dengan wiridan banyak, bukan hanya ma'rifat tinggi. Apa? Oh iya. Kenapa bapaknya ganti lagi? Ini baik maulah wujud di hati baik. Ulun baru mendapatkan kajian hati membenahi dalam nih baik. Kaji akhlak tuh hanya di Kalimantan belum dapat. Semuanya berakhlak, berakhlak. Guru-guru tuh seberataan tawadu akhlak. Luar biasa. Lihatlah Pak YouTube-nya tuh. Inilah yang mencerminkan orang yang berselawat. Inilah orang yang mencerminkan mengagungkan Nabi. Ada membekas kebawaan diri, ya kan? Membekas boleh berakhlak. Udah jelas tadi tuh. Biarpun bungol tapi beradab, dicintai Allah. Ketimbang alim tinggi ilmu, banyak amalan, banyak ibadah tapi sombong. Dalilnya as-sakhiyu aduwullah walau kana aliman. Orang yang pemalar itu kan sifat hati, rasa sayang, pemalar. Berarti kalaunya pemalar kada berakhlak, kada beradab. Berarti di situ ada rasa memiliki hazun nafsi dalam tasawufnya. Ada merasa memiliki, padahal dalam Quran tauhidnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ampun Allah. Kadarnya ampun kita Bang, cuma karena ada perasaan ampun kok maka pemalar. Di dalam rasanya ada dipandir perasaan. Jadi ujar Nabi, orang pemalar walau alim, walau ustad tapi bakhil tetap menjadi musuh Allah. Pemalar musuh Allah walaupun dia itu alim. Tapi wasakhiyu habibullah dalam hadis Nabi. Orang pemurah menjadi kekasih Allah walau kana jahilan, walaupun dia bungol. Kan usah tinggi-tinggi baik kita ilmu tapi berakhlak. Ini yang sekarang nih baik ada berakhlak. Masing-masing memandang orang yang baik. Aku kada. Memandang dirinya baik, orang kada baik. Maka haji amun di hati itu memandang baik kita baik, maka yang nampak tuh keburukan orang aja. Ustaz tuh ini tanda di dalam kada baik. Allahu Akbar. Habib Abu Bakar bin Salim, beliau datangi Rasulullah spesial kudoakan anak ikam dalam mimpi. Nah, apa yang ikam handaki untuk anak ikam? Dua pilihannya kata Rasulullah. Yang pertama, kudoakan alim, pasti alim. Nabi minta amun bermimpi pasti Nabi Muhammad, karena dalam hadis tidak bisa setan menyerupai Nabi. Amun mimpi kita baik Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad, iya tuh. Alhamdulillah tanda mati beriman. Jadi Habib Abu Bakar bin Salim mimpi awan Nabi. Nabi memberikan pilihan dua. Pertama, kudoakan anak ikam tuh alim. Insya Allah alim.
Yang kedua, aku doakan anak ikam tuh kada alim Pak, tapi selamat hatinya, baik akhlaknya, mana yang kita minta. Ujar Nabi, wahai Rasulullah, ujar Habib Abu Bakar bin Salim, ulun mainta doakan anak ulun baik aja hati, biar kada alim. Ya Allah, Allahumma sholli alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang ulun muliakan, Hatim Al-Asam tadi, Hatim Al-Asam itu maka bergelar hujungnya Al-Asam itu apa artinya? Asam itu artinya tuli, padahal sidin kada tuli. Kada tuli sidin, tapi sidin itu pura-pura tuli demi menyelamatkan aib hati orang merasa jangan sopan. Yaitu sidin itu pedagang bahari, pedagang ngaji sidin tentang menjaga perasaan orang aja supaya jangan rasa terhina. Datang beginian ke toko sidin, tokonya situ bahan sembako, sidin berjualan Hatim ini, Syekh Al Hatim. Datang beginian maka bingking Pak ay kumanya, pokoknya titik liur, bingking bahenol umat bingking. Sekali sampai bakantut, coba perasaan kita kayak Pak, datang takutnya merah padam muka beginian tuh karena malu sopan. Mantep dah. Sedang berpilih-pilih tadi terkantut kelapasan kuat ya maka hangkoi beginian tadi berkantut ya kan ada sari alkonya kan lapas bunyinya harus dikaji itu. Jadi Pak ay beginian tadi dengan rasa malu karena datakan ini pasti mendengar hati ini. Lalu dia berpada, berapa nih Pak? Ya pura-pura karena mendengar hati. Berapa nih Pak? Dia jangan-jangan tuli. Mulai muka pucat tadi, muka pucat bebinian tadi mulai agak sanang sedikit. Pak ini berapa nih Pak? Ranai. Lalu dikuatkannya melebihi suara kantutnya. Bisa dia memperkirakan kayak apa? Kan gitu. Dihangkuinya, Pak berapa nih Pak? Apa? Muka yang tadi pucat malu hilang begitu tadi. Santai, dengar ha. Padahal sidin pura-pura tuli, taguh di kiau, bukan taguh parang, pura-pura aja. Sehingga dengan kepura-puraan beliau, dengan sebab kantut tadi, pura-pura kada mendengar, diangkat Allah jadi wali. Sebab kantut Pak. Nah, iyo, sebab kantut jadi wali. Jadi Pak, ada mendengar, menjagakan hati. Sanang hati orang maka diangkat Allah derajat. Karena kita upaya yang penting kuimbah mati selamat tuh aja kita nang cari, bukannya alim. Napa artinya alim banyak tinggi ilmu tapi mati disiksa, banyak harta sugih mati disiksa, kadang ngaran sukses baik. Ini akhlak yang penting itu tuh sudah diponis dalam Quran, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamatlah nanti ketika menghadap kematian, itulah yang selamat. Hati yang baik. Mun kita mun jogetnya kesing baik berataan. Hati maka haji udah, tapi hati ya Allah haji. Misal ada baik melihat yang ini handap, melihat yang itu handap. Tapi yang luar biasa kita dipakai sebuting orang Sumatera nih, makanya padahal banyak sudah ilmu didengar, banyak ustadz berganti-ganti sudah, mulai nang karas sampai yang lemah lembut penyampaiannya.
Dari yang serius sampai yang belucu. Maulid saban tahun cuma kadada nang berkaramat, kadada nang diangkat Allah jadi kekasihnya. Kenapa? Sebab hati kada baik. Bukan masalah bacaan baik, bagus baik bacaan bagus kita baik banget. Cuma setelah bagus bacaan, bagus syariat, ini baik dikaji. Masalah membaikakan di dalam itu payah. Membawa awaknya nyaman Pak, tapi membawa hati itu berat. Sedangkan para ulama aja ngaji adab 20 tahun hanya mengaji ilmunya. Adab dulu, adab hati. Salah satunya Pak, jangan memandang sepele tadi, hina. Walaupun ujar ulama tasawuf kepada makhluk yang hina sekalipun, manusia yang pendosa sekalipun. Di dalam kitab ulun jumpa baik, kitab tasawuf, bukanlah hanya orang yang ahli ibadah masuk surga dengan ibadahnya, bukan hanya pendosa yang masuk neraka dengan sebab dosanya, tapi ada, dan ini paling banyak, pendosa masuk surga dengan sebab dosanya, sedangkan ahli taat ibadah masuk neraka sebab ibadahnya. Ya, bagi saya tuh. Ayo. Amun yang kita tahu, yang kita wajar ya kah? Kalau orang ahli ibadah masuk surga dengan ibadahnya, wajar. Pendosa masuk neraka ke dalam neraka sebab dosanya, wajar. Tapi jangan disangka banyak juga pendosa nanti di akhirat tuh masuk surga dengan sebab dosanya. Dan banyak ahli ibadah, orang baik, masuk neraka dengan sebab kebaikan dan ibadahnya. Adapun orang yang masuk surga dengan dosanya baik, yaitu orang yang pernah memperbuat dosa ini, timbullah di dalam hatinya, asalkan memandang orang baik ini mulia, aku aja nang hina. Dengan sebab ada perasaan di dalam hati rasa hina, orang semua mulia, karena ia sudah melakukan dosa jadi hina aja, berjalan tuh rasa hina aja. Ini menjadi kekasih Allah, hilang dihapus Allah dosanya sehingga masuk surga. Ada juga orang yang ahli ibadah tapi masuk neraka sebab ibadahnya, sebab membuat hati sombong. Ikan berapa Pak Impang? Cuma 10. Mari mihakan. Itu kan montong nih Pak, menggiring dari sini nih. Ini dari hati naik ke atas, dari bawah naik ke atas. Coba rasakan orang yang bemamai itu, nah montongnya itu apa berdahulu bemamai di dalam ini, hanya kada tanah lagi naik tuh. Ya kah? Nah, baik. Makanya lebih dahulu ini dulu nah. Jarang orang membuka kaji membaikakan dalam. Mengkaji wudu ada bagus, ada salah. Kaji motong kuku ada bagus, akan pakai serban, pakai jubah ada sunat, bagus itu, ada salah. Cuma sayangnya hanya memperhatikan penampilan zahir, sedangkan penampilan zahir dipandang manusia, penampilan batin dipandang Allah. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak pendosa masuk surga dengan sebab dosanya. Kisah pelacur, kisah pelacur udah habis baik, udah sampai situ ya. 11.35 baca doa lagi, kasihan ya Kang, apalagi tinggal ini patih ya. Kasihan. Udah pokoknya Pak,
amalakan aja di hati kita, ujar guru ulun, selalu memandang aib diri, memandang kesalahan kita bahari. Maka apabila sibuk hati kita kayak itu, maka tidak sempat lagi memandang salah orang. Ini jalan tawaduk. Amun terpandang, karena ngarannya mata ini kan Pak, dipandang akan Tuhan, dipandang akan kepada boleh lewatnya kan mama jangan ya si tropeahnya ya. Si tropea. Ingat kuitan kita, anak kita kan ada. Astagfirullah. Nah jadi supaya nah, itulah caranya supaya jangan sampai kita tuh sibuk aur menguyak kesalahan orang, padahal diri kita hibak dengan kesalahan. Mumpung masih hidup Pak Ai, kita minta ampun awal Allah Ta'ala. Sampai di sini yang dapat disampaikan, mudahan dengan berkat maulid ceramah yang singkat ini, Allah tolongi hati kita berubah daripada yang sibuk memandang orang, kesalahan orang, mudahan dirubah Tuhan memandang kesalahan diri, karena nanti di akhirat yang ditanyai adalah kesalahan kita, bukan kesalahan orang. Mudahan semua kita selamat dapat syafaat Rasulullah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.